Ya, jadi melanjutkan dari bukunya Sen Senjaya, Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Hal yang menarik yang didapat lagi dari beberapa bab yang sudah dibaca di bagian ini itu adalah di bab ini nih dia bilang dia mengajak ketong untuk jangan hidup tidak sekedar beragama tapi berinjil. Setelah membaca ada banyak hal yang dia paparkan, tapi ada satu hal yang menarik bahwa kalau ketong hidup beragama tuh selalu menuntut ketong untuk melakukan ini, dan itu untuk mendapat perkenanan Allah. Padahal kan ketong yang berdosa ini mau dapat perkenanan Allah dari mana? Allah sendiri yang bisa membuat ketong tuh berkenan di hadapan hadiratnya. Jadi ada satu pertanyaan refleksi yang menarik ketika mau mengidentifikasi apakah hidup yang ketong jalani ketika ketong bisa taat, ketika ketong berhasil taat, atau ketika ketong gagal, itu hidup yang digerakkan oleh apa? Apakah sekedar karena ketong beragama atau ketong berinjil? Karena ciri orang yang berinjil itu adalah ketika dia bisa berhasil taat 100%, ketika dia bisa berhasil taat pun itu dia sadar karena Allah yang memampukan dan bukan berasal dari kemampuan dia. Dan sebaliknya ketika dia 10 kali jatuh, bahkan 100 kali jatuh, dia tidak hidup dalam penyesalan diri, mempersalahkan diri, tapi dia tahu dia akan terus menikmati belas kasihan pengampunan dari Allah. Jadi itu tuh yang menarik buat beta, karena kan ketika kotong hidup pasti ketika kotong bisa berhasil kan kotong melihat oh ini karena kotong bisa, padahal bukan seperti itu, tapi karena Allah yang mampu. Dan sebaliknya ketika kotong jatuh, dan apalagi itu jatuh terus menerus kan kotong selalu yang mempersalahkan diri, rendah diri, sama bangkit, padahal kotong masih punya Allah. Apalagi Allah yang kotong sembah nih, Allah yang sudah memberikan hidupnya, yang sudah mati buat kotong dan membuat kotong berkenan kepada dia. Jadi itu sih hal menarik yang dibaca dari 2 bab terakhir yang dibaca tentang buku Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup dari Pak Sen Senjaya.